Oke, selamat pagi. Jadi dalam kali ini kita akan pertemuan kedua, kita akan membahas lebih ke pemrogramannya ya, menggunakan Python dan Jupyter Notebook. Oke, oke. Jadi ini ya Jupyter Notebooknya bisa kalian download di Beraja ya. Oke. Nah, jadi bagi yang belum paham Python karena belum pernah mengambil mata kuliah saya, misalnya pemrograman paralel ataupun big data, silakan ini ya download juga basic tutorialnya yang saya share dari halaman berajahnya ini big data ya, nanti bisa kalian dari sana. Oke, jadi kita di sini belajar tentang pandas ya. Saya anggap sudah mengerti sedikit Python lah gitu ya, sana ya dari mata kuliah saya sebelumnya. Oke, jadi pertama kita run pandasnya ya. Ya import ya, pandas PD, nggak mesti PD apa aja boleh ya. Habis itu di sini kita ini ya, dalam pandas itu ada dua tipe data yaitu series dan data frame ya. Tapi yang paling umum kita gunakan adalah data frame. Jadi series ini kita gunakan kalau jadi series ini satu baris ya, satu baris row daripada data frame ya, seperti itu anggapnya. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan ini ya, hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, ini kalau series ditampilkan dia berupa row ya, tapi bisa dalam ini data frame dia satu ini juga seperti itu ya. Yaitu kalau misalnya kita manggil A dan E gitu ya, sini ya. Kita ditampilkan C dan E gitu ya, 3 dan 5 ya, 3 dan 5 saja gitu. Ini digunakan misalnya kalau kita mengekspor label dan sebagainya, nanti kita bahas di klasifikasi dan lain-lain ya, series itu. Gitu. Ya, ininya series ya terdiri dari ini ya. Data frame terdiri dari series gitu ya. Di sini DF ya. DF intinya ini apa namanya data frame. Jadinya sini adalah satu row, row kedua, row ketiga, row keempat, row kelima, row keenam. Terus columns ini, columns ini adalah nama-nama atributnya gitu ya. Coba kita jalanin dan hasilnya seperti ini ya. Oke, nah ini. Ya. Kalau misalnya seperti series di sini kita kasih indeks ya, kita harus kasih indeksnya ya sebanyak ini ya, sebanyak 6 ya, sebanyak 6. Jadinya bisa juga kita ganti indeksnya ini bukan 0 sampai sekian tapi berupa tanggal gitu misalnya. Jadi tinggal di sini kasih koma indeks sama dengan apa gitu ya. Nanti tinggal diimport dari data yang lain misalnya ada tabel lain yang isinya data tanggal sekian sampai sekian misalnya atau dari jam tanggal dan jam sekian sampai sekian. Jadi indeksnya bisa kita ganti. Ini seterusnya kita bisa seleksi seperti di series ini seleksi berdasarkan ini ya apa namanya tanggal berapa sampai berapa bukan angka sekian sampai sekian gitu ya sana. Di sini kalau kita print kolomnya ya akan kolom seperti ini. Jadi kita print kolomnya misalnya kita gunakan kalau misalnya kita menggunakan data dari Kaggle dan sebagainya gitu misalnya kita bahas di pertemuan yang lain. Ya. Misalnya kalau kita mau menampilkan A saja kolomnya berarti A saja ya. Di sini bagian A-nya aja. Ya. A dan B saja gitu. Ya. Jadi ini kesannya sepele kapan kita gunakan ini sangat sering akan kita gunakan yaitu misalnya kita melakukan feature selection ujung-ujungnya kita menyadari A dan B saja yang penting sehingga itu yang kita tampilkan gitu ya. Di sini misalnya kita mau menampilkan A dan B tapi baris ke satu aja, 5 dan 6 aja gitu misalnya, ya 5 dan 6 ya. Jadi hasilnya adalah series ya, ditampilkan secara series gitu. Kalau misalnya satu. Nah kalau misalnya dari 1 sampai 4 berarti 1 sampai 4 ini ya. Oke, tampilkan adalah sampai 3 gitu ya. Jadinya sini sama seperti kalau kalian pernah belajar Python itu range ya, inisialisasi terus akhir sama incremental gitu kan ya. Apa namanya sana kan misalnya 100 sampai 99 saja. Jadi ini juga sama ya. Sampai 4 ya sampai 3 saja gitu ya. Seperti itu. Terus shape ya. Shape di sini bentuknya gitu ya. Jadi 6 kali 4 ya. Jadinya 6 sorry, yang ini ya, 6 kali 4 ya. Jadinya sumbu
Y-nya dulu baru X gitu ya cara bacanya. Terus kalau print value, nah ini apa gitu ya. Value dia ditampilkan berupa list biasa ya, value. Jadinya kalian nggak bisa menggunakan seperti ini ya. Misalnya ini kita ini. Misalnya kalian mau lakukan iterasi, error ya. Kalau kalian mau mengiterasi, mau melakukan filtering gitu ya misalnya ya, kita nampilkan yang X1 ya, X1 itu berarti B ya. B-nya lebih dari 5 gitu misalnya, tampilkan 1 dan 2 gitu misalnya gitu ya. Itu 6, 7 ya. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi 6 dan 7 ya, ini aja. Seperti itu misalnya. Ya. 6, 7 dan 7, 8 ya. Oke, 6, 7 dan 7, 8 ya. Karena nggak ada yang lebih dari 5 di sini ya, B-nya ya. Selain 6 dan 7 ya. Oke, 5 kan dia sendiri. Harus lebih dari 5 ya, bukan sama dengan 5 ya. Seperti itu. Nah, bisa Anda tampilkan ya. Nah, itu ya seperti itu ya. Nah, ini kita lewati dulu. Kita lewati dulu yang ini ya. Karena nanti saya jelasin kemudian hari. Nah, selanjutnya kita ini ya, df dari describe ya. Sini hasilnya adalah seperti ini. Tadinya count jumlah ya 6, jumlah row-nya, terus min rata-rata dari masing-masing variabel, ya, standar deviasinya, nilai minimum, submedian 1, ya, antara median dan nilai paling kecil, ya, terus median, nilai tengahnya, ya, setelah diurutkan, terus nilai submedian 2, yaitu antara nilai maksimum dan nilai median, gitu ya. Betul. Ini penting loh ya, penting median itu ketika kalian ini ya melakukan bursa saham ya, forex itu sangat penting ya, box plot ya, ya candlelight plot istilahnya kalau untuk orang-orang forex gitu ya, karena itu sangat penting ya median. Nah, di sini ini ya kita bahas di pertemuan ini yaitu ini ya dimensional reduction ya sini. Jadi di sini correlation ya sama ya. Seperti itu ya, correlation metode sama dengan X, jadinya X ini for E ada 3 metode di sini, person, Kendall, dan Spearman ya. Kita coba jalani ya dengan tampilan separatornya ini dan ini biar biar rapi gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini ya, masih dihitung ya. Oke ya, person, Kendall, dan Spearman. Jadi ini Pandas ini sudah semi ini ya, semi pengolah big data ya. Jadinya mengolah data sedikit ataupun banyak, kecepatannya relatif stabil gitu ya. Ini datanya sedikit kok lama, tapi coba nanti jalani di data yang besar, kurang lebih sama juga kecepatannya gitu ya. Jadi beda metodenya gitu ya. Jadi di big data nanti bisa kalian komparasikan tutorial yang saya berikan, mirip, serupa tapi berbeda ya. Kalau di data mining saya akan perbanyak menggunakan data random supaya kalian benar-benar paham apa isi datanya gitu ya. Kalau data yang pertama ini sendiri adalah data kosong gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke, nah ini ya terus apa namanya covariance ya variasinya ya. Terus diferensiasinya ya. Di sini ini ya bertambah berapa gitu ya. Sini 0 yang pertama tidak ada penambahan ya. Dari 0 ke 1 nambah 4. Gimana cara lihatnya? Ya. 5 kurang 1 4 ya. Oke. Paham ya? Paham ya semua ya. Kalau nggak paham ya perlu ditanyakan dulu SD-nya gitu ya. Oke. Ya. Ya, variasinya. Oke, itu kita coba bahas satu-satu dengan memvariasikan data ya. Tadi kita yang kita lewati tadi. Pertama korelasi ya. Sini correlation-nya acak ya, correlation-nya acak. Correlation-nya acak. Jadi korelasi itu ini ya. Ketika satu buah apa namanya nanti rumusnya kita bahas di pertemuan ketiga ya masing-masing ini. Jadinya apa namanya ketika ini ya, ketika dua variabel itu ya misalnya A dan B saling berkaitan dia mendekati satu ya. Makanya sini kalau A sama A ya satu ya, B sama B ya satu, ini satu kan saya satu ya. Oke, di sini hubungan A dan B 0,1. Ini mendekati satu ya. Di sini yang hubungannya baik adalah D dan C ya, D dan C. Nah,
C dan D juga sama ya pastinya kayak gitu ya matriks. Seperti itu karena ini coba kita lihat ya. Ya, C dan D-nya sini kurang lebih mirip ya. Ini nambah, ini juga nambah, ini nambah, ini juga nambah ya. Satu dekat-dekat lah jaraknya gitu ya. Oke, coba kita gimana cara menghasilkan korelasi yang satu gitu ya. Satu. Ya caranya adalah jika datanya seperti ini gitu ya. Jadi X in range 100 gitu ya. Coba kita lakukan. Ya. Dan ini kita kasih rumus B-nya itu adalah X kali 2 ya, X kali 2 ya. Uh, X kali 10 bagi 2, X kali 100 minus X kali 10 bagi 3. Nah, rumus yang nggak usah kalian hitung. Ya. Intinya ini walaupun kesannya nanti ukurannya berbeda, tapi mereka saling berkaitan ya. Yang berkaitan. Karena dasar variabel utamanya adalah X ya. Coba kita lihat ini. Jadinya seperti ini ya. Sorry. Tadi kita jalanin yang ini ya, udah kita jalanin. Print df udah ini ya. Jadi ini kita bisa lihat 0 paling kecil ya. Saya lupa kasih label kolom sehingga ini ya. 0, 1, 2, 3 di sini ya. Seperti ratusan ya, banyakan. Nah, describe kita bisa lihat ya. Ini ya berbeda ya. Oke, ini dia ya. Auto scroll seperti ya, ini bervariasi ya. Nah, coba kita lihat korelasinya ya. Korelasinya. Ya, jadi semua metode menghasilkan satu. Kenapa? Ya karena mereka bertambah seiring ya, seiring karena X akan bertambah dari 0 sampai 99, sehingga pertambahannya saling bergantungan gitu, yaitu dengan variabel yang pertama yaitu 0 sampai 99 tersebut gitu ya. Misalnya kan rumus yang ini. Nah, bagaimana mengurangi ini ya, mengurangi korelasi, bisa kita gunakan ini ya. Random ya. Jadi ini rumus yang sama dengan tadi, bedanya kita akan pertama kalikan dengan uniform ya bilangan real ya, float dari 1 sampai 5 ya. Jadi hasil yang B itu dikalikan dengan 1, bla 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 sampai 4, bla 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 ya. Oke, itu ditambahkan dan ini ditambahkan random in ya integer minus 10 sampai 50. Jadi bisa minus bisa plus ya. Dikalikan dengan 1, sekian sampai ya 1,0,0001 sampai 0,99999 gitu lah ya. Itu bisa kita lihat sini ya. Seperti itu. Ya, sini ya. PDF, ya, describe ya. Kalau lebih masih mirip dengan tadi tapi lebih acak ya. Kadang di sini berkurang gitu ya. Kalau tadi kan bertambah iya sekata gitu ya. Kita lakukan ini. Ya. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Apa namanya? Hubungan 1 dan 0 ya. Hubungan apa namanya? 0 dan ini. Jadinya di sini bisa kita lihat ya. Kalau ini kan ya. Jadi yang paling besar sebenarnya di sini acaknya adalah B ya. Karena dia pertama bilangannya kecil tapi dikalikan dengan ini ya. Bilangan acak yang lebih luas. Perkalian pasti lebih besar ya impact-nya daripada penjumlahan. Seperti itu. Dan ini bilangannya besar tapi dikalikan dengan hasil yang sedikit gitu ya. Cuma antara 1 sampai 2 ya 0, jadi seperti itu ini bisa kita lihat ini ya. Jadinya yang paling rendah adalah ini ya. 0 dan 1 ya. Itu. A dan B kalau sana. Yang lain juga jalan ya. Jadinya sini bisa kita lihat Kendal relatif lebih rendah ya menghitungnya. Dan apa namanya Spearman lumayan tajam ya sana ya. Ini bisa kita gunakan masing-masing ini ya. Tapi kurang lebih semua tidak terlalu jauh ya hasilnya. Nah, seperti itulah ini ya. Bisa kita lihat ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana membuat ini ya. Kalau diferensial bisa kita lihat di sini ya. Saya lupa. Ya, itu. Ini lumayan ini ya untuk menghitung yang sesuatu yang kita nggak. Ini ada bisa kita lihat minus ya, bertambah minus.
Yang B lumayan ya, karena dikalikan dengan bilangan acak, jadinya sepersekiannya gitu lah, sepersekiannya ya. Jadinya dia berkurang gitu ya sana. Oke, ini lumayan di sini ya. Oke ya. Terus di sini kita bisa lihat covariance juga ya. Berapa ini yang terakhir ini? Ya, sekian ya. Ini juga variasinya sekian ya. Ya, ini covariance dan varian juga akan kita bahas ya. Kalau variance ini kurang lebih sama dengan standard deviation yang sebelum di akar kuadrat. Jadi rata-rata daripada variance itu adalah standard deviation ya. Oke. Seperti itu, kalau covarian ada rumusnya tersendiri, nanti kita bahas ya. Gimana membuat covarian sama varian ini jadi nol gitu ya. Caranya ya dengan data seperti ini gitu ya, data seperti ini. Coba kita running ya. Coba kita lihat datanya separah apa gitu kan. Oke, ini separah apa sih? Ya. Ya, semua sama 1 2 3 4 1 2 3 4 ya. Seperti itu. Tidak ada variasi, tidak ada variasi ya. Nol, variasinya nol. Covariannya juga ini ya, nol ya semua itu. Kayaknya ini itu ya. Bisa kita ganti ini juga dengan ini misalnya ya. Run integer ya. Misalnya di sini variasinya kita anggap 0 sampai 7 ya. Ini 7 buah. Ya. Ya. Jadi pakai satu tangan ngetiknya lumayan. Ini kita kasih variasinya 4 aja ya. 4. Kita kasih di sini 3 sampai 5 ya. Di sini kita kasih variasinya ya ini kita beda lah ya. Uniform ya. Di sini kita gunakan 0 sampai 1 gitu ya. Kita run. Di sini covariasi bisa kita lihat. Ya. Itu ya. Intinya di sini ini ya. Apa namanya? Tunggu. Ya udah bener nggak di sini? Oh, oke. Oh, ini tadi yang kita lihat ya. Kadang scrollnya gini membingungkan ya. Di sini bisa kita lihat variannya kecil ya. Variannya kecil. Ya. Jadi variasi gabungan ya kalau covariance itu ya. Variasi gabungan. Ya di sana sering nggak ini ya. Seperti itu. Ya, jadi di sini variansnya adalah sekian ya. Oke, gitu. Ininya yang paling besar adalah yang 0 ya sana. Gitu. Bisa kita lihat ya. Di variasi 0 terhadap 0 sendiri berapa, 1 terhadap 0 sendiri ada minus, ya tidak bergantungan dan sebagainya. Jadinya gini, covarian ini untuk variasi pasangan gitu ya, variasi pasangan. Jadi, apa namanya, di sana. Jadinya kenapa tadi covariance juga 0, karena kalau 1 pasti dengan 2, kalau 1 pasti dengan 4 dan seterusnya gitu ya, sana. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Jadinya ini bagaimana cara membuat covariance yang berbeda nanti kita bahas di pertemuan ketiga gitu ya sana. Oke. Misalnya coba kita buat nanti data acak yang misalnya kalau ini sekian maka ini juga sekian gitu ya misalnya seperti itu ya. Bisa kita buat. Jadi sehingga dua variabel itu covariance-nya tinggi gitu ya. Jadinya sering ininya covariance sama korelasi itu sering digabungkan untuk melakukan feature selection di sana. Intinya itu. Ya, dengan menggunakan yang korelasi dan covariance-nya tinggi, korelasinya tinggi dan covariance-nya rendah, maka didapat ini ya feature yang cocok untuk dilakukan ini ya apa namanya klasifikasi, regresi dan lain-lain ya, clustering dan semuanya pokoknya ya seperti itu. Oke, sekian materi dari ini. Mohon di-download dan dicoba sendiri di rumah, coba diganti-ganti ininya dan coba kalian mainin. Saya yakin akan menambah pemahaman kalian daripada cuma nonton video ini. Gitu ya. Oke, sekian.
Terima kasih ya.